Saya pikir kalau saya simpan sendirian ini, apakah suatu saat akan tetap teringat dengan keterbatasan memori saya? Benar. Pas lebih baik akhirnya saya memutuskan ditulis saja sebisa-bisanya, seingat-ingatnya. Mas Imam dan Mbak Ayun, Masya Allah. Jadi tamu pertama dalam program terbaru, sharing tentang pengalaman hidup, tentang perjalanan hidup, kemudian ingin membicarakan karya atau apalah yang ingin kita korek-korek gitu. Siapa tahu menjadi motivasi buat saya yang masih muda ini. Atau buat teman-teman yang di luar sana, yang di Sudan maupun di Indonesia gitu. Kalau saya baca ya Mas Imam ya, Mbak Ayun dalam postingan Instagram, kalau setiap kali beliau posting itu kata-katanya tuh kayak menyentuh gitu ya. Kata-kata pilihan diksi dan kalimatnya kayak tersusun rapi gitu. Kemudian baca komentar-komentarnya ya bernilai positif gitu. Akhirnya karena kegigihan beliau mungkin sampai terbit sebuah novel Temaram Rembulan. Oke. Tapi sebelum bahas novel beliau, saya ingin coba dengar dari Mas Imam atau Mbak Ayun kisah perjalanan hidup gitu. Kalau dari Mas Imam sendiri, Mas Imam selaku suami Mbak Ayun yang paling dicintai, Masya Allah. Enggak juga sih. Jadi Mas Imam aslinya dari mana? Saya asli Riau, Mas. Asli Riau. Iya, asli Riau. Tapi kok berbicara bahasa Jawa? Iya, orang tua kan asli Pati, Mas ya. Asli Pati. Asli Pati. Gitu. Ya, ibu sama bapak asli Pati. Asli Pati. Nah, terus saya terlalu lama di Kediri juga kan. Di Kediri. Jadi iya. Setelah dari Riau, bujangnya di Kediri. Iya. Saya terlalu lama di Kediri. Bertemu dengan saya juga ketika di Kediri. Ya, bertemu juga ketika di Kediri. Ketemu Mbak Ayun di Kediri juga. Kediri juga. Kalau Mbak Ayun sendiri aslinya? Asli Rembang, Jawa Tengah. Asli Rembang, Jawa Tengah. Iya. Rembang nih ya? Pondoknya Kiai Maimun. Kiai Maimun. Iya. Almarhum. Sekitar 5 km dari Sarang. 5 kilo dari Sarang deket dong. Iya, dekat sekali. Masya Allah. Mondok di situ atau gimana? Belum. Belum. Belum berkesempatan mondok di Kiai Maimun. Iya memang. Ya, Tapi mondoknya masih tetangga lah. Tetangga. Mondoknya di mana? Di Lirboyo? Enggak juga. Dulu saya aliyahnya di Kudus. Aliyah di Kudus. Iya. Ketika SMP mondoknya di Rembang, terus kuliahnya di Jakarta. Di Jakarta. Di Kemudian nyasar. Di UIN atau di Bukan, di IIKI. IIKI. Enggak tahu. Jakarta. Ciputat. Ciputat. Oh, di Ya. Ciputat. Oke, tahu. Berarti Mas Imam dari umur berapa di Lirboyo itu? Di Lirboyo ya? Iya. Iya. Heeh. Di Lirboyo saya dari umur berapa ya? Dari Kelas 1 aliyah. Iya, Kelas 1 aliyah. Iya, Oke. kelas 1 aliyah. jalan ke satu ya sudah sopir atau sekolah juga? Masih sekolah sih. Masih sekolah. Masih sekolah. Kan Indonesia wajib 12 tahun sekolah. S3 ya. SD, SMP, SMA. Iya. Masya Allah. Jadi kayaknya banyak bakalan kita ulas ini dari kisah pengalaman hidup, ciri pahit hidup, kehidupan perjalanan hidup Mas Imam gitu. Bisa ada yang mau diceritakan nggak Mas? Apa gitu? Mungkin selama ngabdi di Pondok Lirboyo. Banyak sekali ceritanya ini. Nah, Wah, kalau saya ceritakan nggak selesai, Mas. Itu butuh bulanan itu. bulanan ya? Sampai sekarang masih berlanjut ceritanya. Masih berlanjut ya? Masih. Mungkin satu poin atau apa yang paling Berkesan. ya. Paling berkesan ya, Mas ya. Ketika maem Apa sama ya? Yai Imam. Oh iya, Iya. itu saya belum jadi supir. Saya masih jadi dalam sawah, Mas. Dalam sawah. Iya, Jadi ngurus dalam kebun. sawah. Ngurus kebun, iya, ngurus kebun. Itu padi pas ketika itu. Saya terus ada bos saya terus bersama dua teman saya dari Jogja dua-duanya. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2011 paling ya. 2011 Mas. 2010 2011 lah. Saya baru berojol dari SD. Baru keluar dari SD. Ya, sekitar tahun 2010 2011 itu kita pas lagi nanam padi, panen sih hasilnya. Panen. Pasnya panen. Nah, ketika itu Romo Yai nyambang sama supirnya beliau gitu berdua. Nyambang sambil bawa makanan gitu. Kita dipanggil ajak makan. Nah, kirain kita kan ikut disuruh makan sendiri gitu kan. Iya. Tapi enggak, ternyata dia ikut makan di situ. Jadi kembul ya Nah biasanya? iya, kita kan
Jadi bungkusnya itu pakai daun pisang. Nah, pakai daun pisang terus kita kumpulkan jadi satu. Kita makan nasi pecel gitu kan. Nasi pecel. Nah, nasi pecel. Jadi ada peyeknya, ada ayam gitu kan. Oh, enak ya. Enak sekali kan. Nah, beliau ikut nimbrung, ikut makan. Suasana sawah. Suasana sawah, pinggiran. Sempurna. Sempurna. Semilir anginnya. Itu ada supirnya, terus Romoya Imam, terus saya sama 2 teman saya sama bos sawah. Bos sawah juga. Ya. Kita makan kan pelan-pelan, namanya juga sama Kiai kan masih suka maksudnya. Makan gak enak gitu, pelan-pelan lah. Beliau itu apa ya, kreatif banget gitu loh. Jadi untuk mencairkan suasana itu kayak peyek yang saya pegang itu sama beliau diambil, dimakan. Terus peyek beliau itu dikasihkan saya. Saya makan ya mas. Berkah ini. Berkah. Sama kayak punya teman saya juga sama. Mie-nya diambil, kulupannya diambil gitu, diganti sama punya beliau. Jadi akhirnya udah lama-kelamaan kita udah cuek aja lah, udah makan. Lapar ini ya kan. Lapar juga. itu sih yang paling... Ada Mbak Ayun juga di situ. Enggak ada. Kita belum ketemu itu. Belum ketemu. Saya masih benar-benar jomblo itu ya. Masih belum jomblo. mengerti wanita lah. Tapi wanita mengerti saya. Berat pembahasan. Spoiler dikit, cuplikan kisah ini ada di Temarang novel, iya. Masya Allah. Kalau dari Mbak Ayun, Apa? salah satu momen yang berkesan gitu. Apa ya, momen yang berkesan itu ketika pertama kali jumpa dengan beliau ini. Waktu itu beliau jauh-jauh dari Lirboyo, dari Kediri ke Kudus nikah saya. Itu diantar Romo apa sama orang tua Mas? Enggak, sendiri. Pembuktian cinta ceritanya. Oh gitu. Berat. Itu sudah khitbah sebetulnya. Sudah khitbah. Iya, terus waktu itu saya lagi haflah kelulusan. Beliau datang. Tahun berapa, Mbak? 2013. 13. Iya, 2013 saya lulus dari Kudus. Oke. Beliau datang sama teman-temannya, nggak ngabarin, tiba-tiba teman aku, "Yun sini yuk, keluar sebentar." "Kemana?" kata aku. "Yuk sini, surprise." Tiba-tiba ada, "Hah, kok ada orang ini?" Langsung. Iya, spot jantung. Aduh, gimana? Kan itu masih masih meskipun udah lulus tapi kan nanti kalau ketahuan gimana? Ada perasaan seperti itu. Terus dikasih sama beliau kadonya. Saya pikir kalau laki-laki kasih kado biasanya yang romantis ya. Coklat ya, atau bunga. Ya. Beliau ternyata kasihnya apa? Nomor perdana. Perdana Telkomsel. Iya, perdana AM3. AM3. Masih saya pakai sekarang, yang saya pakai WhatsApp itu. Mau ganti ke nomor Sudan sayang karena ada kenangannya itu. Iya itu. Ya jauh-jauh dari Kediri. Oh ya, ada selendang lagi juga. Sama lukisan wajah. Lukisan wajah saya, tapi lebih mirip siapa entah, nggak tahu. Dilukis sendiri atau? Nah itu aslinya kita kerja tim sih mas. Kerja tim. Mas. Gitu. Kerja tim. Jadi nggak murni karya saya sendiri, kerja tim. Demi seorang dambaan ya mas. Iya. Mengambil hatinya hatinya harus dulu. menghabiskan sekitar zaman segitu kan 50.000 itu mahal sekali. Mahal ya 2020. Buat belikan kopi, rokok. Harus konsumsi. Kok romantis sekali. Meskipun sederhana, terlalu sederhana. Iya, saya juga out of expectation gitu kalau bakal dapat hadiah yang modelnya kayak gitu. Ya. Padahal di zaman biasanya kalau lulus SMA kita masih puber-pubernya pasti yang dapat romantis yang bisa flower, bunga gitu kan, coklat gitu, apalagi baju itu kan kayak wah semakin nambah. Ketika realita, waduh. Itu kado aja bingung loh mas aslinya. Iya, itu bingung. Itu orang 3 orang itu kita saya sama temen 2 saya itu kita rapat musyawarah kita musyawarahkan kado apa ini harus diberikan. Apa sih? Jadi dari teman saya yang Depok itu mengusulkan untuk itu lukisan wajah, terus satunya lagi yang mengusulkan selendang itu. Yang perdana saya sendiri. Oh perdana sampai sudah mentok apa kartu perdana jangan biar bisa dihubungi, nomornya dicatat. Iya. Terus di situ ada suratnya, kata dia, ini selendang ini sepertinya sepele, tapi dia adalah sesuatu yang telah menemani saya selama
sekian tahun. Jadi selendang ini saya berikan kepada sampean sebagai bentuk bahwa sampean yang akan menemani hidup saya. Ternyata jiwa puitisnya ada. Cie sekali nggak? Cie banget. Meskipun sederhana ternyata dibalut dengan puisi yang lagi di zaman itu Mbak ya, paling biasanya mungkin ini ya, kayak saya mandang secara psikologis, kalau cewek di umuran segitu gampang ketangkepnya, bapernya gitu nggak sih? Apalagi tambah kata-kata gitu Mas, pointer sampai Mas, jos. Ya, itu hasil musyawarah. Musyawarah, piye sumpah sih. Itu tahun 2013, berarti 7 tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu, 2013. Nikahnya tahun berapa? Kalau berapa Mas? Nikah tahun berapa? Ayo. Saya lupa. Jangan jawab dulu Mbak, kayak kita sih. Saya selalu ingatnya cuma satu Mas. Apa itu Mas? Dia 2017 sama saya, udah itu aja. 2017 sama jenengan maksudnya gimana? Kapan saya nikahnya? Nggak ingat Mas. Ya, Yang saya ingat cuma ini Mas. aja. 2017 dia kan lulus ini dari IKI Mas. 2000 berapa? 17. Dari IKI. IKI, dari IKI-nya 2017. Nah, itu saya ajak ke Lirboyo. Nah, karena saya ingin memperkenalkan ini loh Pondok Salap. Akhirnya saya masukkan ke Pondok Salap di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah di Kediri juga. Ya, di Iya. Kediri. Ya, tetap di Lirboyo masih. Oh, gitu. Ibunya Hana itu. Nah, dia di situ, saya tetap masih keadaan nyupir pas itu. Sampai selesai wisuda ya akhirnya ya. Wisuda Hafid. Wisuda tahfiman, Hafid pas hamil itu. Pas hamil baru kita pulang ke Riau. Udah itu hafalnya itu aja sih. Selebihnya itu udah nggak ada yang hafal. Nggak ada clue apa gitu Mas. Berarti nikahnya. kalau misalkan dari cerita tadi 2017 kan lulus, kemudian dimondokin di Al-Baqarah. Berarti kira-kira sebetulnya Mas bisa tahu dong kapan gitu. Kayaknya udah rentetan ceritanya. Kalau nikahnya kita kapan nih? Saya lupa sih. Yang jelas tahu demi apa. Tahun berapa ya? Pokoknya tahun Pas. itu Mas. Tahun berapa Mbak? 2014. 2014. Iya. 2014 tuh. Berarti jauh sebelum ke Lirboyo. Iya, jauh. Waduh, Mas. Maksudnya gini Mas, yang bikin lupa kan karena ketika selesai akad kita kan nggak satu rumah. Langsung pisah lagi. Mbaknya langsung kuliah di Jakarta, saya di Kediri. balik ke Kediri. Nah, udah kita ngerasa jomblo aja. Begitu. Jadi kira apa-apa. Anu Mas, Sopir kebuka Mbak. Lagi kalau kita tetap bisa mikirin kasih saya ada di sana. Jadi kayak nggak bisa fokus sama nyupir saya. Kerja. Aktivitas sama Duria kan. Daripada di jalan kenapa? Guys, tapi nggak ada, masa nggak ada kontak gitu. Kontak ada. Tapi biasanya nggak ada lah, jauh. Jomblo dulu lah gitu. Bambong jalan gitu. Iya. Kalau Mbak Ayun suka nulis dari kapan Mbak? Suka nulis sejak SMP sebetulnya. Sejak SMP. Iya, cuman mulai terarah itu ketika aliyah. Iya. Mulai kayak ikut apa sih pelatihan karya ilmiah, terus karyanya mulai dilombakan. Tapi ketika aliyah itu lebih ke ilmiah sebetulnya. Lebih ke ilmiah. Iya, meskipun sebetulnya jiwa saya di di fiksi. Iya. Fiksi. Tapi ketika itu karena mungkin kebutuhan sekolah ya. Iya, yang diminta adalah karya tulis ilmiah lagi. Dan itu alhamdulillah yang mengantarkan saya waktu itu sampai ke perkemahan nasional di Batam. Di Batam. Iya. Terus juga pernah, saya lupa apa lombanya, cuman itu lomba tingkat Asia dan mendapat medali emas. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah itu bejo. Bangga Mas ya. Biasa sih Mas. Biasa. Kan sempat tuh saya baca di postingan Mbak kan, apa yang postingan atau di Snapgram itu yang apa dapat pelatihan yang predikat baik kah atau gimana waktu ikut pelatihan? Kayaknya waktu ini setelah terbit rembulan. Mbak kayaknya pernah posting atau buat Snapgram. Oh iya. Ya, yang Iya, itu
Jadi gimana? ketika boleh ceritakan ya? Iya, ketika saya memutuskan untuk kembali menulis setelah vakum kan ketika kuliah memang saya fokusnya menghafal gitu. Ya setelah lulus dan menjadi ibu-ibu saya merasa kehilangan separuh dunia gitu. Karena harus fokus di rumah ngurus anak, jadi ibu rumah tangga, akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan. Terus akhirnya saya ingat bahwa saya punya cita-cita untuk menelurkan sebuah karya. Dari situ saya mulai menekuni, artinya karena saya tidak punya ilmu menulis, jadi saya mendaftar ke sebuah sekolah menulis online yang memang fokusnya adalah menghasilkan karya fiksi. Waktu itu cerpen. Iya. Itu base-nya ada di Tuban. Di Tuban. Iya. Dan sampai sekarang masih bekerja sama yang mendukung bekerja sama yang sampai menerbitkan Temaram Rembulan ini, dan buku selanjutnya ya memang Mitra Karya itu. Alhamdulillah di sekolah itu ternyata ketika penilaian, ketika kelulusan, karya saya dinobatkan menjadi karya terbaik yang dimana judulnya itu menjadi cover. Di antara antologi yang lain kan ada banyak judul-judul teman yang lain. Alhamdulillah karya saya terpilih menjadi yang terbaik dan menjadi cover. Itu ini atau bukan? Udah, enggak. Bukan, beda lagi. Judulnya Cowek Rembang. Cowek Rembang. Iya. Oke. Itu juga inspirasinya sebetulnya dari Mas Imam. Saya itu nggak ngapa-ngapain. Inspirasi. Iya, dari ketika di Riau waktu itu. Di Riau. Iya. Jadi berarti sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Untuk pelatihan itu waktu di Jakarta atau ketika di Kediri? Kita di Kediri. Ketika Hasma sudah ada, sudah Hasma. Iya. Oh, Hasma berarti berapa tahun, Mbak? 3? Hasma sekarang menuju 2. Baru menuju 2? Iya, ketika saya menulis Cowek Rembang itu Hasma mungkin sekitar 6 bulan atau 8 bulan. Oke. Masih bayi. Insyaallah ya. Temaram Rembulan. Berapa nih, Mbak? Berapa lama penulisan Temaram Rembulan? Temaram Rembulan ini saya tulis selama 6 bulan. 6 bulan? Iya. Di sini atau? Di sini, full di sini semua. Full di sini? Iya. Berarti selain kuliah disibukkan selingannya menulis ini? Iya. Atau ini yang utama? Jadi tepatnya lebih itu sih sini. Ini yang utama, kuliah nomor 2. Iya. Jadi gimana ya? Karena udah suka, jadi ngerasanya ketika nulis tuh justru saya merasa bebas, merasa menemukan sesuatu yang membuat saya merdeka kayak gitu. Jadi refreshingnya saya itu ya dengan menulis itu. Dengan menulis. Iya. Jadi kebetulan kemarin kan juga Sudan lockdown kan, kita nggak ngapa-ngapain. Nah bener. Itu saya maksimalkan di sini. Daripada kuliah juga nggak ada. Iya, keluar juga nggak boleh. Nggak ngapa-ngapain, jadi fokus ke nulis itu. Latar belakang dari Temaram Rembulan apa, Mbak? Latar belakangnya apa ya? Sebetulnya ini tadinya adalah sebuah kisah yang nggak tahu mau saya arahkan kemana gitu. Karena tadinya ini adalah challenge dari kepala sekolah Mitra Karya ini tadi. Jadi ngajakin yuk kita post cerita bersambung di Facebook, karena sebelumnya senior beliau tuh sukses dengan cara seperti itu gitu. Iya. Ya udah saya manut aja. Ternyata ketika saya post komentar netizen dan responnya baik. Kan saya tanya, saya ini sebenarnya nggak pede loh post ini. Kalau misalkan perlu dilanjut komen dong kayak gitu. Nah, ternyata komennya banyak. Ayo kayak dapat dukungan lagi. Jadi ya udah bismillah kayak gitu. Iya, terus saya ketika di pertengahan jalan ternyata ada penerbit ini yang bilang yang tertarik atau iya di Pinang gitu naskahnya. Nanti kalau sudah selesai biar saya yang menerbitkan kayak gitu. Jadi saya bilang ke suami, Mas, ini saya mau nulis. Ya ayo. Sebetulnya saya bilang mau nulis itu sejak kapan ya, Mas? Udah lama sih, Mas. Udah lama. Ya, udah pengantin baru. Udah pengen nulis cerita gitu awalnya. Apa ya, Mas? Maksudnya temanya tuh nggak ketemu gitu. Gitu, kayak. Iya.
Terus tambah kesibukan dia kan pernah jadi ini juga presiden kan? Presiden di kampusnya dulu. Di IIKI. Di IIKI. Iya. Jadi sibuknya tambah, akhirnya nulisnya lupa udah. Termasuk aktivis. Aktivis. Pada masanya. Gak bisa diam Mas. Gitu. Iya. Mas ya kalau jiwa aktivis nggak bisa diam memang Mas. Nggak bisa diam. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ dia bergerak. Iya. Iya dari situ sih. Kalau inspirasi ceritanya dari mana aja sebetulnya. Dari mana aja, bener-bener nggak dari satu sudut pandang, nggak misalkan saya ngambil tragedi ini dari si A, tragedi ini dari si B. Jadi saya melakukan observasi dan riset di banyak orang. Gitu. Termasuk bagaimana saya menceritakan sosok seorang laki-laki dalam novel itu, ya tentunya saya bertanya kepada suami, temannya suami, dan banyak laki-laki yang direkomendasikan suami. Untuk yang bagian ini kira-kira siapa teman Mas yang pernah mengalami ini kayak gitu. Jadi saya harus bertanya, menggali, karena kan saya nggak tahu, nggak bisa meraba-raba gimana sih perasaan laki-laki itu gimana. Nggak tahu saya. Kalau di novel ini ada berapa tokoh yang Mbak taruh di situ? Kalau persisnya berapa? Kalau tokoh utama mungkin. Lupa ya, cuman kalau tokoh utamanya, tokoh sentralnya ada 3. Ada 3. Ya, Rembulan, suaminya, dan Dokter Nabila itu. Dokter Nabila. Iya, ada tokoh figurannya banyak. Salah satu tokoh figurannya itu adalah Kang Pati. Kang Pati. Ya, Kang Pati ini jujur saja saya pinjam nama beliau. Ketika di pondok tuh beliau dipanggilnya Kang Pati. Iya. Kok bisa? Wah, kalau itu saya juga nggak tahu ceritanya. Apa karena dari Pati atau? Mungkin bisa jadi. Gitu. Dan karakternya juga ada kemiripan, karena kan di situ diceritakan Kang Pati itu sebagai sopirnya dalam gitu ya. Sedikit banyak ya pastinya dipengaruhi oleh karakter beliau, iya, karena kan saya tahu bagaimana dinamika supir dalam itu, bagaimana perasaannya, emosinya dan sebagainya. Ya dari panjenenganipun itu. Jadi setiap kali banyak momen lah ketika perjalanan, terutama perjalanan atau kita lagi makan bareng tuh beliau selalu bercerita dulu kayak gini dulu. Saya simpan pelan-pelan, saya simpan. Itu saya pikir kalau saya simpan sendirian ini, apakah suatu saat akan tetap teringat dengan keterbatasan memori saya? Pas lebih baik akhirnya saya memutuskan ditulis saja sebisa-bisanya, seingat-ingatnya. Jadi banyakkan kisah nyata dong? Atau misalkan dari pengalaman hidup dari? Iya, sebetulnya ini based on true story juga ya. Cuman saya mau bilang based on true story itu kayak yang wah berarti siapa nih kan, harus kayak gitu ya, harus ada tokoh sentralnya. Tapi karena ini dia kolaborasi gitu dari banyak tokoh di kehidupan nyata, jadi saya nggak berani bilang ini based on true story. Tapi ya memang inspiringnya terinspirasi dari orang-orang di sekitar. Bolehan Mbak, mungkin cuplikan atau satu kisah yang utama gitu dari Temaram Rembulan. Apa Mas? Coba ini pembaca termasuk dalam jajaran pembaca pertama. Apa yang paling terkenang ketika jenengan membaca ini? Adegan yang mana? Kisah apa itu? Ya itu sih pas Dokter Nabila kena batu kepalanya. Pas jatuh itu ya. Terus siapa Mbak Bubul, yang Bubul itu ibunya meninggal. Itu kan dia udah jatuh ketiban tangga kan. Kasian gitu. Kasiannya kenapa Mas? Ya dia udah difitnah kan, otomatis kena fitnah gara-gara kamu Bu Dokter Nabila kena batu terus malah ibunya meninggal lagi. Kasian banget lah. Udah lagi suaminya lebih milih nungguin Dokter Nabila gitu. Kan dia lebih mengutamakan tanggung jawab. Oh gitu. Salah nggak sih kayak gitu? Enggak dong. Oh enggak dong. Alasannya gimana? Cowok itu tanggung jawab. Oh gitu. Pria itu tanggung jawab, bukan perasaan, tapi tanggung jawab itu utama. Oh gitu. Karena mikirnya tanggung jawab itu akhirat. Oh gitu. Ya, benar-benar. Meskipun ketika waktu itu ada ada hal lain yang sebetulnya menurut kacamata masyarakat itu. Kalau kan di Temaram Rembulan itu kan diceritakan bahwasanya udah dapat mandat dari yang lebih sepuh. Iya. Ya.
Nah, itu yang jadi pegangan utama. Apalagi dia juga anak salaf pun. Meskipun pada saat itu mertuanya sendiri kapundut. Ya gimana lagi kan nunggu selesai. Oh, nggak apa-apa berarti. Tapi kan nanti akhirnya mendapatkan komentar buruk dari tetangga, dari masyarakat. Itu manusia. Itu manusia. Tapi memang ada salah satu kisah yang terbaru, Mas. Saya lupa namanya Kiai siapa. Beliau salah satu murid di Mekah. Beliau ini mensyarah kitab daripada Kiai Khalil Bangkalan. Beliau di Madura sekarang, masih umur 40 atau beliau itu ketika di Mekah itu nggak boleh pulang sama kiainya, sama syekhnya. Kamu di sini sama saya, gitu. Karena aktif kan, buat buku sampai beliau tuh udah menulis 40-an buku lebih. Masya Allah. Nah itu karena ibunya suruh pulang. Jadi panggilan orang tua mungkin ya, antara kita mau ke dalam atau panggilan orang tua, jadi akhirnya pulang ke Madura kembali. Kayak bedanya pondok salaf sama modern, mungkin masalah ini ya, Pak. Kalau saya lihat mungkin dari khidmahnya gitu. Iya, beda khidmahnya. Di khidmahnya aja saja bedanya. Kalau yang lainnya sama. Dari segi pendidikan, agamanya, mungkin dari segi khidmahnya beda. Jadi tadi yang diceritakan Mas Imam adalah satu yang yang tertiban batu itu. Itu Dokter Nabila sebagai gimana? Dokter Nabila ini temannya suaminya Rembulan. Teman suaminya Rembulan. Ya. Terus sempat ngobatin Rembulan juga ketika sakit. Itu posisinya Dokter Nabila lagi jalan-jalan gitulah sama Rembulan, terus Dokter Nabilanya ketiban batu, akhirnya dirawat di ICU. Ketika itu juga ibunya Rembulan wafat. Nah, sebelum ibunya Rembulan wafat, suaminya ini si Gus Royan ini mendapatkan mandat dari orang tuanya Dokter Nabila bahwa orang tuanya belum bisa menjenguk ke sana. Jadi tolong tanggung jawabnya saya amanahkan ke kamu dulu karena ini saya sedang ada kesibukan lain gitu. Oh, yang Dokter Nabila ketika sakit itu? Iya. Akhirnya ketika orang tuanya wafat, orang tua Rembulan wafat, Rembulan pulang ke rumah sendirian, gak ditemani Gus Royan. Jadi dia pulang sama kakaknya Gus Royan. Iya, seperti itu. Nah, di scene yang ini ketika bedah buku juga kontroversial. Kenapa? Kan ada pandangan berbeda-beda ya. Kenapa bisa seorang yang Gus terpandang dengan keilmuan yang seperti itu tapi justru memilih menemani seseorang yang bukan mahramnya daripada itu tadi daripada istrinya untuk ke mertuanya. Iya, takziah ke mertuanya sendiri. Saya jelaskan bahwa itu hasil observasi saya. Nah, hasil observasi saya dari santri salaf bahwa pandangan santri salaf itu amanah dari seorang guru itu adalah yang utama. Jadi ayah daripada Dokter Nabila, guru daripada Gus Royan. Iya, sudah dianggap sebagai guru seperti itu. Oh gitu. Iya. Padahal di situ sebenarnya dua amanah yang sama dong. Iya. Antara orang tua dengan guru ya. Aslinya berat, Mas. Kalau kita suruh memilih itu nggak bisa dipilih, Mas. Iya benar. Itu perkara yang nggak bisa dipilih. Cuman kayak gitu kan tergantung kepercayaan masing-masing kembali lagi kan. Iya, benar. Iya. Kalau kita ngelihat kembalinya ke kitab Ta'limut Ta'lim kan, di situ dijelaskan bahwasanya yang paling utama ya guru, karena kalau guru itu yang membawa kita dari bumi ke langit biasanya gitu, sedangkan orang tua itu yang membawa kita dari langit ke bumi. Gara-gara guru tersebutlah kita bisa membawa orang tua kita itu juga ke langit, bahasanya gitu sih. Itu kalau taklim tapi dari kitab Ta'lim. Saya belum mengaji itu, Mas. Ya, karena backgroundnya pondok modern kali ya, jadi belum dikaji. Cuma tapi kan enggak, ya kayak gitu kita belajar lah dari pengalaman hidup mungkin kalau gitu. Saya pun kalau ditanya perkara tentang masalah itu saya nggak bisa jawab, Mas. Duluan mana antara guru sama orang tua? Saya lebih memilih itu menurut jenengan yang bagusnya mana lah gitu. Situasional biasanya, Mas. Nah, situasional. Pas kita lagi gimana situasinya. Tapi yang jelas kalau saya sih sampai sekarang ibu itu udah nggak ada apa biasanya ya. Kalau ibu udah ngomong A ya udah A. Gitu. Benar. Tapi kalau
bapak somanya ya, bapak musuh guru, nah itu guru duluan saya. Saya dulu sempat ini juga kalau sama orang tua ya, karena saya dulu termasuk bangkang gitu kan, suka bangkang. Setelah 5 tahun tuh kalau pulang masih kadang ini nggak, karena pondok modern backgroundnya apa nggak sholat kunut, witirnya 8 gitu, saya bangkang, jadi nggak mau kunut, nggak mau ini. Setelah masuk kelas 6 atau kelas 3 SMA gitu, saya baru mentadaburi gitu, baru dapat ilmu. Oh gini, berbakti, selain berbakti ya kita harus ikut adat gimana. Itu baru kayak namanya apa, masih seger-segernya mungkin ya, kayak dapat ilmu, wah ini harus diamalin gitu. Lagi semangatnya gitu. Akhirnya sekarang lebih terbuka gitu kalau misalkan antar perbedaan. Iya. Gitu. Aslinya di situ. Apa saling terima gitu ya. Oke Mbak, kan tadi Mbak Ayun bilang kalau salah satu inspirasinya dari Mas Imam. Kalau dari Mas Imam sendiri kan sudah baca? Alhamdulillah baca. Udah berapa kali Mas? Satu kali. Gimana Mas ya? Saya tuh baca novel selama hidup saya cuma ada 2 Mas. Yang pertama itu Ayat-Ayat Cinta, gara-gara satu pondok baca itu semuanya, akhirnya saya penasaran. Selain biasa ya udah, nggak ada apa sama sekali. Kedua Temaram Rembulan. Iya. Kedua Temaram Rembulan. Dan juga sama ditanyain, apa Mas? Apa gimana? Apa ya? Gimana? Saya tuh nggak bisa gimana ya, masih baca novel itu nggak bisa saya ngambil pada perasaan. Beda lagi kalau kita baca komik ya. Nah, baca komik itu baru saya bisa. Oh begini. Sebelum kita tutup Mbak ya, mungkin apalah pesan buat teman-teman dari, mungkin pesan yang bisa kita ambil, hikmah ambil dari kitab sampean kan novel. Ya, gimana ya, dari novel Temaram Rembulan ini sebetulnya saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa sebaiknya ketika menghadapi masalah itu seperti ini, bahwa ada orang yang memang ditimpa masalah jauh lebih berat daripada masalah yang berkelindan di kehidupan saya, tapi mereka menghadapinya dengan jauh lebih baik. Seperti itu. Itu sebetulnya pengingat diri saya, dan semoga pembaca juga bisa menerima pesan-pesan baik, hikmah-hikmah baik yang ada dalam kisah Rembulan. Dan juga kalau misalkan ada sesuatu yang kurang baik dan sekiranya perlu didiskusikan, silahkan disampaikan, karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang mutlak kebenarannya ya, karena ya itu adalah perspektif manusia biasa. Karena setiap orang pandangannya beda-beda. Karena setiap kepala punya pendapat yang berbeda. Masih sangat terbuka, ruang yang luas untuk didiskusikan kembali. Seperti itu. Kalau dari Mas Imam yang sudah baca, apa yang bisa dia ambil? Cuman satu sih Mas. Kalau ambilan saya Mas. Sabar itu aja sih. Dari sabar. Neng Rembulan. Neng Bubul. Nih dia sosok wanita yang Bubul ini panggilan dari Rembulan. Iya. Oke. Ya, Neng sosok wanita yang sabarnya harus benar-benar ditiru sama wanita-wanita di Indonesia. Gitu. Ya, di Indonesia aja Mas. Ya, seluruh dunia. Amin. Iya. Gimana Mas? Bisa satu kisah gitu? Itu yang luar biasa itu Mas. Yang Bubul kan dicoba dengan nggak bisa melihat ya. Terus dia bukan orang yang hafal Al-Quran juga kan. Terus sama keluarga dalam juga agak dicuekin, maksudnya dengan mertuanya kan agak dicuekin gara-gara dia nggak hafal Quran. Tapi gara-gara dia sabar menerima cobaan, nggak bisa melihat itu, dia sering mendengarkan murotal, tanpa disadari kan dia hafal Al-Quran dengan sendirinya gitu. Masya Allah. Yang luar biasa kan di situ. Iya, wah ini loh yang jadi inti-inti itu aslinya kayak gini gitu ya. Yang luar biasa sih itu. Masya Allah. Itu juga ini kayaknya. Kalau saya dengar berarti juga pengabdian seorang suami ke istri yang meskipun cacat gitu. Itu dalam juga. Dalam itu. Gak semua orang bisa. Gak semua orang bisa. Apalagi sudah pandangannya kemana-mana. Nah, udah dikenalkan sama yang cantik-cantik lagi kan. Dikenalkan didekatkan lagi sama Dokter Nabil kan termasuk itu kan. Nah. Apalagi kalau misalkan kenalin cantik, Neng lagi. Nah, berat. Oke.
Makasih banyak Mbak Ayun sama Mas Imam yang sudah mau bergabung di video saya di channel Burhan Journey, ya, perjalanan saya sama di Sudan dan di selama hidup lah. Kalau masih bisa berkarya. Amin. Harus terus berkarya. Semoga sukses, novelnya bisa tersebar luas dan bisa dinikmati seluruh pembaca di seluruh Indonesia. Ataupun teman-teman yang bisa bahasa Indonesia dari luar negeri gitu. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih banyak, syukron jazilan. Semoga bertemu kembali di Indonesia. Insya Allah saling terhubung kembali di Indonesia maupun di sini kembali. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.